Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Fitri, NIM 1860304242116 dari KPI kelas 1C. Video ini merupakan tugas UTS mata kuliah dasar ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Ajeng Fajarwati Sumarma. Komunikasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dengan berbagai tujuan yang ingin dicapainya. Komponen komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Yang kedua, pesan, berisi informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Yang kelima, feedback, yaitu tanggapan atau jawaban yang diberikan komunikan kepada komunikator sebagai reaksi atas pesan yang diterimanya. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama, komunikasi sosial, yaitu membangun konsep diri, aktualisasi diri, memupuk hubungan, dan bekerja sama. Yang kedua, komunikasi ekspresif, yaitu menyampaikan perasaan atau emosi melalui komunikasi nonverbal. Yang ketiga, komunikasi ritual, yaitu untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, anggota komunitas sosial, dan salah satu unsur dari alam semesta. Contohnya, upacara kelahiran, perayaan ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. Yang keempat, komunikasi instrumental, yaitu untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan menghibur. Prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Simbolnya berupa kata-kata, gambar, angka, dan isyarat. Contohnya, Braille untuk tunanetra, bahasa isyarat untuk tunarungu. Selanjutnya, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang, yaitu dimensi isi berarti apa yang dikatakan, dimensi ruang berarti jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik. Dimensi hubungan artinya merujuk pada cara mengatakannya. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dengan tingkat kesengajaan, secara terbuka atau secara sadar, secara tertutup, yaitu respon tanpa feedback, dan secara tak sadar, yaitu latah atau otomatis. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu, artinya waktu akan mempengaruhi makna pesan. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi, artinya setiap pihak berusaha memahami dan memperkirakan reaksi serta respon dari pihak lain, mencakup membaca isyarat dan menyesuaikan pesan. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik, yaitu sistem internal artinya keluarga, kelompok, suku, dan sistem internal artinya bahasa, isyarat, noise. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial, artinya komunikasi dua arah atau ada timbal balik. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional, artinya melibatkan proses penyandian atau coding dan penyandian balik atau decoding. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible, artinya pelaku bergantung pada waktu dan tidak dapat ditarik kembali. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, artinya penyelesaian masalah tergantung sumber masalah. Hambatan komunikasi. Yang pertama, gangguan teknis, yaitu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Yang kedua, gangguan sematik,
yaitu disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Yang ketiga, gangguan psikologis, yaitu disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Yang keempat, rintangan fisik, yaitu disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang jauh, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, jalur transportasi, dan lain-lain. Yang kelima, rintangan status, disebabkan karena kondisi geografis. Yang keenam, rintangan kerangka berpikir, disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak. Yang ketujuh, rintangan budaya, disebabkan karena adanya perbedaan norma. Faktor-faktor efektivitas komunikasi. Yang pertama, kejelasan. Pesan yang disampaikan harus jelas, mulai dari isi pesan, tujuan kata-kata, dan bahasa tubuh. Yang kedua, kemampuan komunikan. Komunikator perlu memperhatikan kemampuan komunikan dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang ketiga, media. Media komunikasi yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik audiens dan tujuan komunikasi. Yang keempat, feedback, yaitu komunikan perlu memberikan feedback kepada komunikator agar komunikasi berlangsung dengan. Selanjutnya, persepsi. Persepsi adalah menerima dan menganalisis informasi, sedangkan persepsi sosial adalah proses untuk memahami orang lain, termasuk bagaimana mereka berpikir, berperilaku, dan apa yang mereka sukai. Faktor-faktor persepsi ada 3, yaitu perhatian, fungsional atau berdasarkan pengalaman, dan struktural atau bagaimana pengalaman terbentuk dari lingkungan. Kegagalan persepsi, yaitu kesalahan atribusi, halo efek, stereotip, dan prasangka. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah cara berkomunikasi menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa. Bahasa adalah sistem simbol atau tanda, baik itu berupa kata-kata, isyarat, atau tulisan yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Komunikasi high context. Sebagian besar informasi disampaikan secara implisit melalui konteks, situasi, bahasa tubuh, nada suara, atau hubungan antar individu. Komunikasi high context biasanya disebut juga dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi low context, yaitu sebagian besar informasi disampaikan secara eksplisit melalui kata-kata. Biasanya, komunikasi low context disebut dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang penyampaian pesannya melalui isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan elemen fisik lainnya, seperti simbol dan warna. Fungsi komunikasi nonverbal yaitu meyakinkan apa yang diucapkan, menunjukkan perasaan dan emosi, memberikan informasi, dan lain-lain. Bentuk komunikasi nonverbal yaitu gestur atau gerakan tubuh, ekspresi wajah, penampilan, sentuhan, dan lain-lain. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal yaitu pada cara penyampaian pesan. Studi kasus dasar ilmu komunikasi. Persepsi yang salah dalam komunikasi antar pribadi. Contohnya, di sebuah tim di lingkungan kerja yang mengalami konflik akibat persepsi yang salah di antara anggota tim. Salah satu anggota tim yang bernama Maria merasa bahwa rekan kerjanya Joko tidak menghargai kontribusinya dalam proyek. Joko di sisi lain percaya bahwa Maria tidak terbuka terhadap kritik konstruktif. Ketegangan ini menyebabkan komunikasi menjadi terbatas dan menghambat kemajuan proyek. Analisisnya yaitu pertama, gaya komunikasi berbeda. Maria memiliki gaya komunikasi yang lebih ekspresif, sementara Joko lebih langsung dan kritis. Perbedaan ini menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, asumsi dan persepsi. Yang ketiga, dampak emosional. Ketegangan ini menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan moral tim, sehingga berdampak pada produktivitas. Solusinya yaitu mengadakan pelatihan komunikasi dan mengadakan pertemuan tim rutin. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.